Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu pada mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan terkait hasil pengerjaan tugas ujian akhir semester genap pada tahun 2025 ini. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kelompok 2 ini terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu ada saya, Jonathan Pratama Dinata, kemudian ada Dylan Bernadi, Alvin Valerian, Ferry Wahyudi, dan Wandilan Barlet Jano. Perangkat lunak yang kelompok kami gunakan dalam penerapan SKA ini adalah program website profil KP Saturdays, yang dimana website ini adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk menyajikan informasi lengkap mengenai sebuah usaha KP Saturdays secara digital. Website ini memiliki beberapa fitur utama seperti halaman beranda, menu makanan dan minuman, galeri foto KP, formulir kontak pelanggan, serta dashboard admin yang hanya dapat diakses oleh pengelola KP-nya saja. Jadi dengan menggunakan sistem perangkat lunak ini, kelompok kami dapat menerapkan konsep-konsep SKA secara menyeluruh, mulai dari analisis kualitas perangkat lunak hingga simulasi review teknis dan evaluasi akhir sistemnya. Analisis perangkat lunak yang pertama adalah pada aspek correctness yang memastikan bahwa sistem berjalan sesuai spesifikasi dengan output yang akurat dan data yang sesuai dengan input tanpa ada kesalahan logika. Berikut adalah hasil pengujiannya. Pada pengujian pertama, menu yang dimasukkan oleh admin tersebut tampil di halaman dengan nama dan harga yang sesuai dengan inputan sebelumnya. Kemudian pada pengujian yang kedua, foto yang diunggah oleh admin muncul otomatis di galeri tanpa kendala. Pada pengujian yang ketiga, pesan dari pengguna berhasil terkirim dan tampil di dashboard admin. Pada pengujian keempat, sistem menampilkan pesan error saat form kontak dikirim dalam keadaan kosong. Dan pada pengujian yang kelima, perubahan jam operasional langsung terlihat di halaman beranda secara real time. Selanjutnya, aspek kualitas produk reliabilitas, yaitu pengujian reliability bertujuan untuk memastikan website profil KP Saturday beroperasi stabil dan konsisten. Pandalan sistem menjadi indikator penting yang menunjukkan apakah sebuah aplikasi atau website mampu menangani interaksi pengguna secara terus-menerus tanpa mengalami gangguan. Di sini terdapat 4 skenario pengujian. Pertama itu refresh halaman berkali-kali, yaitu hasil yang diharapkan halaman tetap termuat normal tanpa ada error. Kedua, kirim pesan secara berturut-turut, semua pesan masuk tanpa ada gangguan. Ketiga, edit hapus menu berturut-turut, semua aksi berjalan tanpa error dan data diperbarui. Keempat itu test idle sistem tetap aktif dan tidak logout otomatis. Dari keempat skenario pengujian ini, status yang dihasilkan adalah lulus. Artinya keandalan sistem pada sistem website profil KP Saturday dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, aspek kualitas produk efisiensi. Pengujian efisiensi bertujuan untuk mengevaluasi kecepatan dan penggunaan sumber daya sistem secara optimal. Evaluasi mencakup waktu muat halaman, kecepatan respon antar muka, dan ukuran halaman yang dimuat. Di sini terdapat 3 skenario pengujian. Pertama itu kecepatan muat halaman utama. Hasil yang diharapkan halaman termuat kurang dari 3 detik. Kemudian ada respon tombol dashboard, respon langsung kurang dari 1 detik. Yang terakhir itu ukuran file halaman, total halaman dan lebih dari 1 MB. Dari hasil pengujian, status yang didapat adalah lulus. Jadi sehingga aspek efisiensi ini dapat terjamin di website profil KP Saturday. Baik, masuk ke bagian integrity, di mana pengujian integritas ini memastikan bahwa data yang ditampilkan pada website sesuai dengan data yang dimasukkan dan tidak ada akses yang tidak sah ke informasi yang sensitif. Di mana di sini ada skenario uji yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu untuk akses fitur admin tanpa login dengan harapan dialihkan ke halaman login. Dengan statusnya gagal dikarenakan hak akses yang belum tepat, karena selain non-admin masih bisa melakukan login. Lalu yang kedua untuk manipulasi data oleh non-admin dengan harapan hanya admin yang bisa mengubah data, berhasil karena hanya admin yang bisa mengubah data. Lalu yang ketiga untuk konsistensi data setelah perubahan dengan harapan perubahan tampil secara real time dengan lulus, yang berarti data berhasil berubah pada website. Yang keempat untuk ketahanan data saat gangguan dengan harapan datanya tetap tersimpan dan lulus juga karena data tetap tersimpan walaupun terjadi gangguan jaringan. Selanjutnya itu usability, yang itu kemudahan pengguna yang berfokus pada bagaimana mudahnya pelanggan dan admin dapat berinteraksi dengan situs yang di mana sistemnya ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dengan cara yang efektif, efisien, dan memuaskan. Di sini ada skenario uji yang kami buat. Yang pertama untuk tampilan responsif dengan harapan website rapi dan tetap berfungsi di desktop dengan statusnya lulus. Yang kedua ada navigasi admin dengan tujuan atau harapan admin mudah mengakses form dan fitur admin lainnya seperti kelola menu dan lain sebagainya, dan ini juga berhasil atau lulus. Yang terakhir untuk proses create menu, create untuk menambah, mengubah, atau menghapus menu dan kategori berjalan dengan mudah, dan ini juga berhasil atau lulus. Masuk pada aspek revisi produk atau maintainability, di mana berhubungan dengan kemampuan situs web untuk tetap terjaga dan diperbarui secara efisien untuk meningkatkan kinerjanya, memperbaiki kekurangannya, atau menyesuaikannya dengan perubahan lingkungan serta kebutuhan yang baru. Di mana ada skenario uji yang sudah ada. Yang pertama untuk struktur kode, di mana harapan atau tujuannya kode sudah terstruktur, rapi, dan mudah dibaca dan dipelihara. Dengan statusnya lulus, yaitu karena semuanya sudah terstruktur, rapi, dan mudah dipelihara. Kedua, untuk penambahan kolom, di sini kami mencoba untuk menambah misalnya kolom diskon dapat ditambahkan tanpa ada gangguan pada tampilan dan pada sistem, dan ini juga berhasil. Lalu yang ketiga ada untuk dokumentasi kode, di mana harapannya dokumentasi tersedia dan mudah dipahami untuk pengembangan ke depannya, dan ini juga telah berhasil dilakukan. Selanjutnya adalah aspek flexibility, di mana pengujian flexibility dinilai dari kemampuan sistem untuk menerima perubahan seperti menambah atau mengubah konten tanpa merusak bagian lain dari website. Pada website profile Cafe Saturday, fleksibilitas tampak jelas dari dashboard admin yang memungkinkan pengelola
menambahkan kategori baru, mengedit nama menu, hingga menghapus foto galeri. Semuanya bisa dilakukan tanpa harus menyentuh kode program, dan dari hasil pengujian di bawah ini menunjukkan bahwa semua perubahan langsung tercermin di tampilan pengguna secara real-time tanpa mengganggu tampilan atau fungsionalitas sistem. Selanjutnya, aspek testability. Pengujian testability mengarah pada kemudahan dalam melakukan pengujian terhadap sistem. Di website profil Cafe Saturday ini, pengujian dilakukan melalui pendekatan black box dan white box. Black box memastikan sistem respon input pengguna secara benar seperti validasi form dan proses truth. Sementara white box dilakukan langsung ke fungsi backend menggunakan PHP unit yang menunjukkan bahwa struktur kode mendukung pengujian internal secara efisien. Dan dari hasilnya, semua skenario pengujian berhasil dijalankan dengan baik, menandakan bahwa sistem tidak hanya dapat diuji secara menyeluruh, tetapi juga siap untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, aspek portability. Pengujian portability menilai kemampuan sistem untuk berjalan di berbagai perangkat dan browser. Meskipun sistem belum di-hosting, pengujian melalui localhost menunjukkan hasil yang baik di browser, seperti Chrome, Firefox, dan Edge, serta di berbagai ukuran layar, termasuk HP dan tablet, menggunakan developer tools. Sistem menyesuaikan tampilannya dengan responsif dan konsisten di semua kondisi tersebut, di mana hal ini menunjukkan bahwa website profile Cafe Saturday telah memenuhi standar portabilitas dan siap untuk digunakan secara luas di berbagai perangkat dan lingkungan. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Baik pada bagian reusability, pengujian reusability memastikan bahwa komponen website dapat digunakan kembali dalam proyek lain. Reusability mengukur sejauh mana modul, fungsi, atau struktur kode dapat dimanfaatkan ulang tanpa penulisan ulang. Sistem yang dirancang secara modular memungkinkan integrasi yang lebih mudah, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Terdapat 3 skenario uji yang dilakukan. Yang pertama, menggunakan ulang header di halaman baru. Harapannya adalah header muncul tanpa error, dan status lulus yang berarti header berhasil muncul. Kemudian menggunakan file koneksi database di modul baru. Harapannya adalah file koneksi dapat digunakan, statusnya lulus, yang berarti file koneksi DB dapat digunakan kembali. Selanjutnya, menggunakan struktur folder pada proyek baru. Harapannya adalah struktur dapat digunakan ulang, dan statusnya adalah gagal, yang berarti struktur folder kurang modular. Baik, berikutnya pada bagian interoperability. Interoperability mengukur kemampuan sistem untuk berinteraksi dengan sistem lain atau berjalan di berbagai lingkungan tanpa banyak modifikasi. Sistem yang baik menggunakan standar umum dan konfigurasi yang fleksibel sehingga memudahkan integrasi, deployment, dan adaptasi dalam berbagai konteks teknologi. Skenario yang pertama adalah integrasi ke sistem API eksternal. Harapannya adalah data API berhasil ditampilkan. Statusnya gagal karena tidak ada implementasi untuk mengambil sistem API. Kemudian kompatibilitas data menu untuk sistem lain. Harapannya adalah format output bisa dibaca sistem lain seperti CSV. Statusnya adalah gagal karena tidak ada fitur untuk mengambil format output tersebut. Kemudian komunikasi antar modul internal seperti page kelola menu dan galeri. Kemudian harapannya adalah proses berjalan normal dan statusnya adalah lulus, yang berarti komunikasi berhasil. Baik, pada bagian berikutnya adalah configurability, yaitu mengukur sejauh mana sistem dapat disesuaikan untuk berbagai kondisi, fitur, atau peran pengguna. Sistem yang baik mendukung pengaturan fleksibel seperti pembagian hak akses atau fitur berdasarkan peran, sehingga memudahkan pengembangan, perluasan fungsi, dan peningkatan keamanan di masa depan. Skenario yang pertama yaitu mengubah koneksi database dengan harapan sistem gagal terhubung. Statusnya lulus, yang berarti koneksi database dapat diubah. Kemudian menambah kategori menu dari database. Harapannya adalah kategori muncul di navbar. Statusnya lulus, yang berarti kategori berhasil ditambahkan. Yaitu berikutnya tampilan berbeda untuk penggunaan admin. Harapannya adalah tampilan berbeda sesuai peran. Statusnya gagal karena hanya ada satu peran saja, yaitu admin. SQA plan yaitu struktur manajemen SQA di mana disusun agar setiap tahapan pengujian dan evaluasi kualitas mencakup perspektif teknis dan pengguna akhir baik pada sisi antarmuka atau pengguna atau front end maupun sisi sistem atau back end. Di sini ada peran dan tanggung jawab tim SQA. Yang pertama untuk koordinator untuk memimpin proses evaluasi, mengatur agenda, menjaga fokus dan menyelesaikan konflik. Yang kedua untuk reviewer untuk mengevaluasi kualitas kode seperti struktur, logika, input dan stabilitas sistem. Yang ketiga ada presenter untuk menjelaskan alur sistem, fitur penting dan konteks teknis sebelum review dimulai. Yang keempat ada recorder untuk mencatat semua temuan, saran, kekurangan dan dokumentasi hasil review dari manajemen atau suatu sistem. Masuk bagian escape plan yaitu standar praktek dan konvensi, di mana pertama standar evaluasi kualitas yang berisi produk yang membantu correctness, reliability, efisiensi, integrity, dan usability. Yang kedua ada revisi yang berisi maintainability, flexibility, dan testability. Yang ketiga untuk transisi ada portability, reusability, interoperability, dan configurability. Masuk pada praktik penilaian fitur, yang pertama ada uji berdasarkan interpretasi dan realita dengan status lulus atau gagal, dengan evaluasinya nanti akurasi, efisiensi, dan keandalan. Dengan temuannya akan diklasifikasikan sebagai yang pertama jenis yaitu coding error dan lain sebagainya. Untuk kategori ada keamanan dan lain-lain. Yang terakhir ada severity yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan yang ketiga ada konvensi dokumentasi atau tabel uji dan review dengan formatnya ada nomor, skenario uji, langkah uji, data, harapan, hasil aktual, status, dan catatan. Yang kedua ada review kode yang berisi lokasi, jenis, severity, dan rekomendasi. Yang terakhir ada tujuan yang berisi konsistensi, keterlacakan, perbaikan, berkelanjutan.
Selanjutnya bagian SQL plan yaitu rencana review dan audit. Review artefak di sini yang dipilih adalah dua fitur utama yaitu login dan dashboard admin melalui review struktur code. Audit teknis yang dilaksanakan adalah memeriksa struktur code yaitu proses truth, koneksi ke database dan konsistensi logika sistem. Untuk ruang lingkup dan fokus auditnya sudah ditetapkan yaitu audit difokuskan pada login, admin, dashboard admin, kecepatan sistem dan sinkronisasi data. Untuk metode review menggunakan metode formal technical review atau FTR yang melibatkan peran koordinator, presenter, recorder dan reviewer. FTR sendiri bertujuan mengidentifikasi masalah teknis, mencatat temuan secara terstruktur, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas sistem. Selanjutnya, SQL plan yaitu rencana pengujian. Ini terdapat 4 aspek. Yang pertama itu objek pengujiannya, itu pengujian mencakup fitur login dan dashboard admin. Kedua, jenis pengujian yang digunakan, yaitu meliputi fungsional testing, security testing, input validation testing, CRUD operation testing, navigation testing, stability testing, dan UI testing. Tools pendukung untuk pelaksanaan pengujian ini ada Visual Studio Code untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada codingan. Kedua itu ada manual browser untuk menampilkan websitenya. Yang ketiga itu ada SQL Log untuk melakukan akses basis data. Terakhir itu metode pengujian. Di sini terdapat 2 metode pengujian yaitu black box testing, yaitu menguji fungsi sistem dari si pengguna seperti login, validasi, dan CRUD tanpa melihat code. Selanjutnya itu ada white box testing, yaitu menganalisa code, CRUD otomatis pada tabel menu, logika kode, dan keamanan sistem. Selanjutnya, SQL plan, bagian prosedur, pelaporan masalah, dan tindakan korektif. Untuk bagian ini terdapat 4 subbagian, yang dimana pertama itu dokumentasi hasil pengujian. Hasil pengujian dicatat dalam bentuk evaluasi, berisi tabel, yang dimana berisi temuan, lokasi kode, tingkat keparahan, rekomendasi, dan status. Kemudian untuk masalah dan bukti pendukung, jadi setiap masalah yang ditemukan nanti dijelaskan mulai dari lokasi kode, pemicunya, dan dilengkapi dengan screenshot sebagai bukti visual. 3. Tindakan korektif. Sini masalah diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan. Perbaikan aktual diterapkan pada bug yang kritis, sedangkan perbaikan rekomendatif untuk temuan yang bersifat bug yang minor, artinya nanti dicatat untuk peningkatan selanjutnya. Terakhir itu evaluasi ulang. Ujian ulang dilakukan pada temuan yang telah diperbaiki untuk memastikan masalah terselesaikan dan sistem tetap stabil tanpa ada gangguan baru. Selanjutnya masuk ke tahap simulasi review teknis. Pertama-tama kami membuat formal technical review terhadap artefak kode atau source code dari 2 fitur utama yang ada pada websitenya, yaitu fitur login dan dashboard admin. Kedua fitur ini dipilih karena keduanya berperan penting dalam keamanan akses dan pengelolaan konten situs. Fitur login admin berfungsi melakukan autentikasi pengguna dengan role admin melalui validasi kredensial dan pengaturan session login, agar hanya admin yang bisa mengakses halaman backend-nya. Sementara itu, pada fitur dashboard admin menjadi antarmuka utama untuk mengelola data menu, galeri foto, dan informasi profil KPI secara dinamis melalui fitur CRUD yang mudah digunakan oleh admin. Jadi proses review ini dilakukan untuk memastikan kode kedua fitur tersebut telah sesuai prinsip kualitas perangkat lunak, terutama struktur, fungsi, dan keamanannya. Dalam simulasi formal technical review, setiap anggota tim memiliki peran penting, yaitu peran presenter dipegang oleh seluruh anggota tim secara bergantian yang bertugas menyampaikan gambaran fungsi, alur kerja, dan bagian penting dari source code sebagai pengantar reviewnya. Kemudian peran koordinator dipegang oleh Jonathan Pramadinata yang bertugas memimpin jalannya review, mengatur diskusi, dan memastikan keterlibatan aktif seluruh anggotanya. Selanjutnya peran recorder dipegang oleh Ferry Wayudi dan Dylan Bernardi yang bertugas mencatat temuan, komentar, dan saran selama review dilakukan sebagai dokumentasi. Dan yang terakhir, peran reviewer dipegang oleh Alvin Valerian dan Wandilan Berlatano yang bertugas mengevaluasi kualitas kode dan memberikan masukan teknis dari berbagai aspek perangkat lunaknya. Selanjutnya, dari hasil review teknis terhadap sistem website profil Cafe Saturday ini, ditemukan 4 masalah utama. Yang pertama, sistem login masih rentan terhadap SQL injection karena input pengguna langsung dimasukkan ke query tanpa perlindungan. Kedua, password disimpan dalam bentuk teks biasa tanpa hashing. Ketiga, halaman dashboard bisa diakses langsung tanpa harus login karena tidak ada validasi session. Dan yang terakhir, belum ada kontrol akses berdasarkan role pengguna, yang dimana masalah-masalah ini tergolong serius karena dapat membahayakan keamanan dan privasi sistem jika tidak segera diperbaiki. Dan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan sistem ini, ada 4 rekomendasi utama. Yang pertama yaitu menggunakan prepare statement agar input login aman dari SQL injection. Kedua, terapkan password hashing menggunakan password hash atau dan password verify. Ketiga, menambahkan validasi session login agar dashboard hanya bisa diakses setelah login. Dan yang keempat adalah mengimplementasikan role-based access control dengan menambahkan kolom role di database agar setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur sesuai haknya. Jika keempat langkah ini dilakukan, sistem akan jauh lebih aman dan siap dikembangkan ke tahap yang lebih besar. Baik, masuk pada pentingnya penerapan software quality assurance. Penerapan SQA sangat penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan perangkat lunak sejak awal pengembangan. SQA membantu mengidentifikasi kelemahan seperti celah keamanan, yaitu penyimpanan password yang tidak aman dan tidak adanya kontrol akses yang dapat berisiko jika dibiarkan. Melalui evaluasi sistematis, SQA memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret dan mempersiapkan sistem untuk skala yang lebih besar. Selain aspek teknis, SQA juga meningkatkan efisiensi pengembangan dengan standar kerja yang terstruktur, dokumentasi yang jelas, dan proses pengujian yang konsisten. SQA bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi penting dalam membangun perangkat lunak yang sukses, aman, dan berkelanjutan.
Baik, masuk pada bagian kesimpulan, penerapan SQA berperan penting dalam menjamin kualitas website profil Cafe Saturday secara menyeluruh. Website ini berfungsi dengan baik dalam menyajikan informasi dan mengelola konten melalui fitur login dan dashboard admin. Evaluasi dilakukan terhadap aspek fungsionalitas, keandalan, efisiensi, dan interoperabilitas dengan hasil bahwa sistem memenuhi sebagian besar indikator kualitas. Meskipun masih terdapat kekurangan seperti minimnya fleksibilitas, hak akses, dan integrasi eksternal. Proses SQA dilaksanakan secara terstruktur melalui perencanaan mutu, yaitu pengujian black box dan white box, serta review teknis formal. Temuan dari evaluasi menjadi dasar rekomendasi perbaikan. Secara keseluruhan, SQA membantu meningkatkan kualitas sistem dan memastikan kesiapan operasional website untuk digunakan secara berkelanjutan. Sekian presentasi yang dilakukan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih.